memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta waktunya sebentar Ibu. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu perihal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Kita mulai nih Bu untuk wawancaranya. Oh ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral itu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, Ya, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik untuk dilaksanakan secara jangka panjang. Lalu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan dari keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Ataukah apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Namun jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, baik wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Berarti dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk jadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Saya juga mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Mul. Bu, saya mau minta waktunya sebentar. Saya ingin mengadakan wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin terkait dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Siap Bu. Siap, Bu. Kita mulai nih Bu. Iya, Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Sebelum keputusan saya ambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu yang saya lakukan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dulu Bu. Siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan itu Bu, atau merefleksikan kembali. Kemudian langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah yang sering saya lakukan Ibu, saya akan mengumpulkan fakta yang terjadi, dulu menentukan siapa yang terlibat, kemudian saya akan menganalisis benar apa salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan. Saya akan melihat lagi keputusan tersebut atau dengan merefleksinya tersebut. Terus hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, saya dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, misalnya sifatnya agen atau mendesak atau tidak di kasus dilema etika ini. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama-sama penting gitu ya Bu. Tetapi harus ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, kami tidak mempunyai jadwal khusus Bu, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan baik formal maupun non formal. Adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Berarti dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa dulu kasus yang ada.
kemudian banyak pertimbangan bahwa setiap keputusan itu pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak ya, yang terlibat. Nanti ada pihak-pihak yang tidak dipuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Itu Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, sama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada